Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali, sehingga marilah kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, dengan keberkahannya, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehat sempat, sehingga kita bertemu dalam kajian rutin Self Awareness pada pagi hari ini. Tak lupa salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Yang kami hormati Coach Nakoy, juga Bunda Dewi, mari kita doakan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat dan mencapai apa yang sedang dicanangkan program-programnya pada mulai hari ini dan seterusnya. Kemudian juga Pak Farul, semoga selalu sehat, yang selalu membersamai kegiatan di Rumah Kesadaran, dan juga teman-teman semuanya. Ada Mbak Eni Biru, Mbak Soplo, kemudian ada Mas Alif, ada Mas Hasan, ada Mbak Haryati dari Hong Kong. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, bahagia, kaya raya, sukses dunia akhirat. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sambutan yang pertama dari Pak Farul dari Rumah Kesadaran. Monggo Pak, dipersilakan. Baik Bu Siti yang sehat selalu di sana. Juga rekan-rekan yang membersamai acara ini dimudahkan rezekinya, sukses menjadi manusia di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa kembali di Ahad subuh ini 20 Agustus 2023. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy, serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Kumron Yusuf MPG. Sehat selalu beserta keluarga, dimudahkan rezekinya, sukses, berkah, bahagia, menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang cerah. Ada beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama adalah sebagaimana pagi hari ini selalu diadakan kajian
untuk Ahad, kajian rutin Ahad subuh, The Seven Awareness, dari pukul 5 hingga jam 7. Kemudian hari ini juga adalah hari ketiga The Seven Awareness, angkatan 30. Hari ini adalah hari terakhir untuk webinar The Seven Awareness, angkatan 30 hingga malam hari nanti ya, yang diikuti oleh peserta dari Hong Kong, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kemudian setiap Senin malam itu jangan lupa ikuti preview di Seven Awareness. Dan setiap Rabu malamnya adalah preview 21 Day to be Transhuman. Dilanjutkan Kamis siangnya webinar 21 Day to be Transhuman setiap Kamis pukul 1 hingga selesai. Ya, itu informasi online ya, informasi online dari Rumah Kesadaran, kegiatan online. Sedangkan offline-nya adalah dan online juga PKBM, ya, PKBM Rumah Kesadaran menerima siswa baru untuk tingkat SD, SMP, SMA, paket A, B maupun C untuk memperoleh ijazah formal. Jadi gunakan kesempatan ini bagi yang belum memiliki ijazah, wajib belajar 12 tahun ya, 12 tahun untuk SD, SMP, dan SMA, itu segera daftarkan diri Anda ke PKBM Rumah Kesadaran. Sudah ya, di setiap provinsi itu ada ya, 33 cabang. Dan yang terakhir adalah informasi umroh bagi yang berminat, segera daftarkan diri Anda. Selain umroh juga Rumah Kesadaran ada memiliki pesantren modern ya, tepatnya di Lebak, Banten, yang itu semua adalah dikelola di bawah Yayasan Rumah Kesadaran Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul yang telah menyampaikan program-program di Rumah Kesadaran. Jadi teman-teman silakan untuk mengajak teman, saudara, tetangga, atau siapapun bisa mengikuti program-program di Rumah Kesadaran karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya dari program yang dilaksanakan di Rumah Kesadaran. Baik itu training yaitu The Seven Awareness, kemudian juga 21 Days to be Transhuman, dan juga ada di PKBM-nya. Oleh karena itu disambung dengan sambutan dari Mas Hasan tentang kegiatan di PKBM Rumah Kesadaran. Monggo Mas Hasan. Mas Hasan. Ini. Oke. Siap Mas Hasan, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah.
Yang terhormat Coach Nakoy serta Bunda Dewi, Direktur Rumah Kesadaran, yang kami hormati segenap para alumni, para keluarga besar ya, alumni Seven Awareness Rumah Kesadaran Indonesia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sahabat-sahabat Rumah Kesadaran yang berbahagia. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan dalam rangka kegiatan pengajian Seven Awareness yang insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita semuanya akan banyak mendapat manfaat dan ini menjadi nutrisi ya bagi kita dalam sisi spiritual, dalam sisi pemikiran, dari sisi perasaan, bagaimana Coach Nakoy membentuk sebuah kajian-kajian yang bukan hanya good, tetapi membawa pada dampak positif bagi kehidupan kita. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Amin, amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Rumah Kesadaran yang berbahagia, di Rumah Kesadaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahrul ya, terkait dengan berbagai kegiatan agendanya. Dan Pak Fahrul, kita ada agenda yang terbaru, bahwa nanti tanggal 2 September insya Allah kita akan melaksanakan sebuah pelatihan itu khusus untuk guru-guru ngaji atau siapa saja yang pengen belajar ilmu Al-Quran. Salah satu unit dari kami adalah bimbel Al-Quran di Rumah Kesadaran itu yang alhamdulillah nanti ada namanya Ustadz Kembar. Dan itu hadirin tanggal 2 September itu akan menjadi perdana ya, kelas perdana bagaimana Nakoy Center ingin menghadirkan sebuah langkah konkret bagaimana masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat ya, atau mungkin bahkan para alumni itu mudah belajar memahami ilmu Al-Quran dengan metode yang disebut dengan metode Ali. Nah, metode Ali ini hadirin yang menjadi kelebihan adalah mudah, pembelajarannya simpel, pembelajarannya praktis, baik anak-anak, baik anak remaja, pemuda, sampai usia lansia. Pendekatannya maka dengan metode Ali ini. Ya, bagaimana pembelajarannya? Ya nanti insya Allah tanggal 2 September itu. Full dari pagi sampai sore, peserta akan kita buka ya sampai sebanyak-banyaknya yang bisa hadir ya gitu kan. Karena alhamdulillah metode Ali ini sendiri kan kelebihan salah satunya lagi adalah sanadnya itu tersambung Bapak Ibu. Jadi kalau kita selama ini ngajar belum tahu nih sanadnya atau kita memang pernah belajar sama guru, kita sekedar bisa ngaji, kemudian kita bisa ngajarin. Nah, kali ini di metode Ali itu kita sanadnya bisa sampai nyambung ke Rasulullah. Nah, itu menjadi kelebihan kita. Nanti dalam hal ini, metode Ali ini diharapkan untuk memudahkan kita yang mengalami kesulitan dalam belajar ilmu Al-Quran. Maka mari sama-sama kita dakwahkan bagi kita semuanya untuk mengajak di tanggal 2 September di Aula Nakoy Center. Ya mungkin mudah-mudahan apakah nanti hybrid acaranya atau hanya offline ya. Kita lihat saja nanti bagaimana mekanisme sistemnya. Tapi yang pasti di dalam pembelajaran ini insya Allah akan berdampak positif untuk
kita semua sebagai umat Islam yang harus memang belajar ilmu Al-Quran untuk bisa memahami lebih dalam, lebih baik lagi, insya Allah. Baik, kemudian dari pembelajaran ini nanti para peserta itu juga akan mendapatkan fasilitas buku, Bapak Ibu. Jadi buku ini adalah buku panduan metode Ali. Sebenarnya nanti ada bertahap, ada 4 tahapan. Ini sebagai level dasar dulu. Nah, bagaimana kita belajar ilmu tajwid tapi tanpa belajar ilmu tajwid. Jadi kita baca Al-Quran tapi sesuai dengan konsep daripada aturan-aturan tajwid. Nah, ini metode Ali yang nanti kita akan hadirkan. Alhamdulillah, mohon doanya semoga kita ini berjalan dengan lancar, sukses, tanpa halangan suatu apapun. Ini dalam rangka mewujudkan masyarakat atau generasi Qurani. Sebagai Coach Nakwi juga bagaimana menuliskan di dalam The Heart of Seven Awareness, ini bagian daripada konsep spiritual ya, bagaimana setiap alumninya juga cerdas spiritual, insya Allah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita di Rumah Kesadaran harus kita mampu membedakan ya Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa di Rumah Kesadaran, di Rumah Kesadaran ini ada 2 ya, ada 2 2 rumah lah ibaratnya. Satu ini holding ya, ada 1 holding. Holding pertama adalah PT. PT yang memang pertama kali didirikan oleh Coach Nakoi yang bernama PT Kesadaran Indonesia. Dan ini lebih kepada bagaimana beliau membangun sebuah profesionalitas di bidang perusahaan ya, nah gitu. Ya khususnya dalam bidang pelatihan The Seven Awareness yang telah coaching BUMN, BUMS dan sebagainya. Maka itu adalah PT. Nah dari PT ini kemudian lahirlah yang namanya yayasan Bapak Ibu. Yayasan ini adalah dibangun atas dasar kepedulian ya. Bagaimana Kosnakwe dari hasil PT itu 10%-nya selalu disisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kemarin kita sudah luncurkan program yayasan itu yang hari Selasa itu ada training gratis Bapak Ibu. Jadi training gratis itu ada banyak programnya. Programnya bermacam-macam. Jadi setiap hari Selasa kami mengundang kepada siapapun ya, lembaga pendidikan, lembaga sosial, atau komunitas pemuda dan sebagainya untuk diajak untuk belajar dengan berbagai tematik ya. Ada kita akan belajar tentang kewirausahaan, kita diajarkan dengan public speaking, bagaimana mereka melakukan sebuah pembelajaran komunikasi, dakwah dan sebagainya. Kemudian ada program yang khusus untuk pendidikan anak-anak Bapak Ibu. Jadi kayak kita mengadakan leadership feature, bagaimana membangun pola pikir anak-anak kita baik di level dasar ya sampai ke level mahasiswa. Dan itu kita dedikasikan di setiap hari Selasa pagi sampai siang itu. Nah itu juga seringkali kita akan dibuat hybrid ya, Bapak Ibu, meskipun masih belum dengan sistem yang canggih, tetapi kami harus terus jalan terus. Sambil jalan, sambil kita cari formula biar hybrid kita itu semakin otomatis, semakin praktis ya. Insya Allah. Nah itu setiap hari Selasa. Dan flyer insya Allah kemarin kita sudah sampaikan juga, sudah kita share. Nanti juga kita akan share lagi. Itu bagian daripada program yayasan Bapak Ibu. Dan itu malah justru Nako Center dari Yayasan Rumah Kesadaran itu sendiri Bapak Ibu, itu, nah ini bisa dilihat di layar ya, mereka itu gratis. Mereka tidak bayar sepeser pun ya. Mereka datang membawa dirinya, sudah dikasih snack, sudah dikasih makan siang, bahkan mereka mendapat sertifikat. Hadirin, ini adalah salah satu program
yang kalau kami sebut dan kita sudah pasti kenal, maka ini program GMII ya, Gerakan Mencari Ilmu Ikhlas. Coach Nakoi mencoba mengistiqomahkan ya program ini sebagai bagian daripada GMII, Gerakan Mencari Ilmu Ikhlas. Nah ini tadi foto tadi itu adalah BKMT ya Bapak Ibu, para majelis taklim. Nah bayangkan para majelis taklim di berbagai perwakilan, mereka di training, dilatih bagaimana bisa menjadi pribadi yang smart, pribadi yang bahagia, pribadi yang memiliki leadership, kokoh, konkret lah kira-kira begitu. Nah itu ya Bapak Ibu semuanya. Terus mungkin banyak sekali ya kalau mengikuti di medsos kami ada leadership feature, bagaimana ada religiopreneur, ada no box leadership yang kita bagi ya. Kemudian kita ada parenting, bagaimana seorang tua mendidik anak-anaknya dengan hati ya, bukan dengan pendidikan yang keras, tapi bagaimana kita didik dengan love motivation kata Coach Nakoi. Nah ini program-program ini memang kita berikan sebagai wujud tadi, sebagai langkah konkret di mana Yayasan Rumah Kesadaran sebagai fungsinya itu memberikan sosial ya, kepedulian bagi masyarakat secara luas. Sehingga harapan kami ini menjadi contoh bagi para alumni pun untuk tidak hitung-hitungan dalam melakukan sebuah pengamalan sosial kepada masyarakat di sekitarnya masing-masing. Itu menjadi dampak positif hadirin semuanya. Kemudian di Rumah Kesadaran hadirin, kita sama-sama tahu bahwa Coach Nakoi dengan gerakan mencari ilmu ikhlas ini dan melatih kita untuk 10% dalam berbagi langkah sosial. Kemudian beliau 10%-nya lagi investasi ya untuk ditabung atau investasi dalam jangka panjang. Itu adalah latihan kita. Maka Coach Nakoi juga meluncurkan program yang sukarela bagi siapa saja yang ikut terlibat. Bagaimana kemudian setiap hari Jumat juga kemarin ya ada PKBM, bukan PKBM, ada berbagi sedekah makanan ya kepada anak-anak yang selalu kalau habis hari Jumat itu selalu ngantri Bapak Ibu. Jadi anak-anak udah paham, masyarakat yang kadang-kala yang maaf ya, yang pedagang keliling kayak gitu-gitu tuh. Mereka mampir di Nakoi Center kayak gitu. Jadi mereka sudah ngantri menantikan nasi bok. Dan memang di Nakoi Center di Yayasan Rumah Kesadaran ini belum bisa lebih banyak memberikan, belum bisa sampai ratusan, masih puluhan ya. Itu juga semuanya atas kepedulian dari kerjasama Rumah Kesadaran dengan para alumni ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah istiqomah itu juga program dalam hal ini ya. Wabarakatuh, sahabat kesadaran. Alhamdulillah, kegiatan Jumat Barokah yang diadakan oleh Yayasan ini dia Rumah Bapak Ibu Kesadaran berbagi secara rutin dan makanan ya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pagi. Semoga dengan kegiatan Jumat Barokah dapat menjadi berkah dan bernilai pahala untuk kita semua. Selalu saksikan video kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bawah gerakan ya tadi mencari ilmu ikhlas Rumah Kesadaran ya Bapak Ibu semua. Ini kegiatan yang biasa kita melihatnya anak-anak ini senang sekali. Mereka mengantri seperti ini. Yang kadang-kala ininya ya, kita memberikan stoknya hanya 40 bungkus, yang kadang-kala yang antrinya banyak banget. Kadang-kala yang kebagian. Ya, memang kita bertahap. Insya Allah semoga semakin banyak lagi yang punya kepedulian dan kita sama-sama berjuang. Dan Bapak Ibu, kami saya sendiri yang berbicara seperti ini telah dilatih oleh Coach Nakoi, seluruh karyawan ya yang ada di Nakoi Center. Kami dilatih untuk melakukan istiqomah, menaruh sedekah setiap hari. Kita ada
pengaplikasian ya, bagaimana Coach Nafek mengajarkan kita agar istiqomah. Tidak besar, mungkin 1.000, mungkin 2.000, tapi setiap hari. Nah, ini seluruh karyawan juga melakukan itu. Dan kami alhamdulillah senang sekali bisa belajar. Saya pribadi merasa senang sekali bisa belajar itu. Setiap pagi nasi kotak, setelah kita melaksanakan sholat duha, setelah sholat duha kita melakukan afirmasi. Setiap hari selama kita sebelum bekerja, kewajiban kita adalah sholat duha bersama-sama, kemudian kita lanjut afirmasi, dilanjutin kotak sudah di tengah-tengah di tengah-tengah kita dalam persiapan afirmasi doa-doa bersama. Dan itu melatih kita, dan itu Nako Center, program GMI itu adalah gerakan mencari ilmu ikhlas, insya Allah. Nah, ini juga bisa dipraktekkan, diaplikasikan oleh Bapak Ibu hadirin dimanapun berada ya. Nah, insya Allah. Baik, kemudian Bapak Ibu kita sama-sama juga pernah sampaikan bahwa dari PKBM itu ada program wali asuh ya. Program wali asuh alhamdulillah kita ada alumni yang sudah istiqomah setiap bulan mentransfer sebagian rezekinya untuk anak-anak yang kurang beruntung. Karena sekarang Bapak Ibu banyak banget yang daftar PKBM, mereka membuat deklarasi mungkin ya, dengan bahasa yang, wah saya kurang mampu, saya nggak bisa sekolah dan sebagainya. Akhirnya mereka mengajukan, bagaimana kalau saya bisa sekolah tapi gratis lah kayak gitu. Kadang kita, Bunda Dewi ya, sebagai ketua PKBM dan direktur ya, kadang gimana, nggak dikasih gimana, kalau dikasih gimana gitu. Sehingga akhirnya ya udahlah, Bismillahirrahmanirrahim, di Nako Center, akhirnya kita buka aja semua yang berbayar. Ya alhamdulillah ada, yang ternyata mereka mungkin yatim atau piatu atau bahkan yang duafa ya teman-teman. Nah ini nih kegiatan kami nih. Yang kemarin ya ada kegiatan perdana kelas perdana. Ini kalau ini adalah kegiatan untuk pembekalan ya. Ini yang baru juga ya. Ini baru juga kemarin dilaksanakan dalam rangka untuk bisa membekali anak-anak dalam mentality leadership. Nah ini seru-seru, mereka anak-anak yang ya sudah remaja, mereka yang pernah terputus sekolah dengan berbagai latar belakangnya, teman-teman semuanya. Dan ya tadi ketika kita memberlakukan anggaran, ada yang mundur balik kanan. Tetapi kami berpikir kalau mereka nggak jadi gara-gara nggak ada anggaran ya merasa kami bersalah gitu loh. Akhirnya kami rumuskan bagaimana kemudian kalau anak-anak ini yang memang dilihat ada orang tuanya punya, ya kita coba kasih pemahaman agar mereka tidak sampai iri dengan anak-anak yang akhirnya diberikan fasilitas free ya, gratis. Nah ini dalam rangka program ini teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, pemerataan ya. Ya kemarin ada anak dewan, bayangin ada anak dewan ya macam-macam ya. Bahkan ada yang memang orang tuanya ya sekedar karyawan biasa dan sebagainya. Wah kalau di lapangan langsung ya mungkin para alumni bapak-bapak ibu semuanya merasakan vibrasi bagaimana semangat mereka yang pengen belajar dan sebagainya, yang pengen bisa berubah. Ya banyak mungkin dilihat di YouTube itu testimoninya mereka itu untuk bisa berubah karena ijazahnya cuma SMP dan sebagainya gitu kan, akhirnya mencari pekerjaan sulit dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang sudah istiqomah kami ucapkan terima kasih, dan insya Allah Pak Iwan ya di bagian PKBM untuk selalu konsis memberikan ucapan terima kasih kami dari PKBM Rumah Kesadaran yang sudah istiqomah membagi sebagai program wali asuh yang sebulan ada yang 500.000, ada yang mampunya kemarin Mas Hasan
saya mampunya 100.000. Ah boleh, 100.000. Mas Hasan, saya mampunya 50.000 setiap bulan. Boleh. Pokoknya berapa Bapak Ibu, tapi istiqomah setiap bulan, silakan konfirmasi di Yayasan Rumah Kesadaran melalui nomor yang sudah tertera, Bapak Ibu alumni sudah tahu, atau nomor saya bisa langsung komunikasikan. Insya Allah Bapak Ibu, niatkan GMII, Gerakan Mencari Ilmu Ikhlas. Kita bersama-sama membangun mentality anak-anak generasi bangsa Indonesia. Ya meskipun yang dari Hong Kong jauh ya, tidak pernah ketemu anak-anaknya, insya Allah pahalanya sampai. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ya, akan mati anak Adam itu kan, atau manusia, tetapi ada 3 amalan tidak akan pernah putus amalan itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah, tidak akan pernah putus hadirin. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh ya, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan gerakan mencari ilmu ikhlas yang telah kita bagi nggak akan ada ruginya. Tidak akan ada ruginya. Malah justru makin bertambah berkah. Insya Allah. Hadirin, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai informasi di pembuka. Panjang kali lebarnya saya mohon maaf. Yang pasti mudah-mudahan kita selalu kecipratan kebahagiaan, kecipratan rahmat Allah, kecipratan ridhonya Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang seperti yang kita gaungkan, menjadi pribadi di atas rata-rata. Be Transhuman, salam kesadaran Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan yang telah menyampaikan kegiatan-kegiatan di PKBM Rumah Kesadaran dengan panjang lebar ya Mas Hasan. Dan itu pun secara mendetail mungkin bisa langsung menghubungi Mas Hasan seperti itu. Oke, untuk sambutan yang selanjutnya dari Bunda Dewi sebagai Direktur Rumah Kesadaran. Monggo Bunda Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Apa kabar? Great. Siapa Nas? From good. From good. Siapa Nas? To great. Di Transhuman. Di Transhuman. Di Transhuman. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadanani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini selalu istiqomah dan konsisten seperti yang diajarkan oleh coach kita, dan semoga coach kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam setiap segala visi dan misinya. Dan saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan sehingga kita selalu siap bersilaturahmi dan berbagi, berkumpul seperti pagi hari ini. Shalawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada tim manajemen Rumah Kesadaran, khususnya Mas Hasan di bagian program dari Yayasan Rumah Kesadaran, yang semakin grit, semakin menemukan pola-pola yang terconnecting dan terkolaborasi dan lebih sistematis lagi. Alhamdulillah, memang kemarin kita sebagai tim berusaha untuk beradaptasi dengan ritme visi dan misi coach kita. Alhamdulillah sekarang kita mulai bisa menata secara sistematis dan terstruktur.
Dan apa yang disampaikan oleh Mas Hasan tadi adalah bagian dari rangkaian teori yang berusaha untuk kita praktekkan dari manajemen, kemudian kepada para alumni, kepada para peserta didik kita sekarang yang memang sudah ada. Karena pembelajaran terbaik adalah dengan melakukan contoh yang baik. Itu yang kita ikhtiarkan dan usahakan implementasikan dari apa yang diajarkan oleh Kusnakoy, apa yang diajarkan di Seven Awareness, teori-teori itu di manajemen kita berusaha untuk aplikasikan. Melakukan duha pagi, jam 8 itu kerja, jam 7:30 kita melakukan duha pagi, kemudian melakukan afirmasi, kemudian melakukan sedekah bersama, dan 3S yang menjadi teori dari 21 Days to be Transhuman, kita optimalkan dan ikhtiarkan praktekkan di dalam manajemen rumah kesadaran. Saya ucapkan terima kasih kepada para alumni yang luar biasa, yang selalu mensupport dan mendukung. Nah, ada Pak Fahrul, kemudian ada tim Hong Kong ya, dan ada Pak Haji Slamet ini, dan ada MC kita yang luar biasa, Bu Siti. Sehat selalu Bun, berkah, kemudian bahagia tanpa syarat. Dan pada alumni yang lain, tim Hong Kong, Mbak Joplo, dan yang lainnya, Pak Bu Ermi, kemudian ada Pak Alif ya, Pak Alif atau Ibu ini, dan Bu Ida, Pak Mujiono, kemudian Pak Dwi, apa kabar Pak Dwi, kemudian Bu Yanti, Pak Zainal Ilmi, Pak Zainal, apa kabar Pak? Kapan kita berkolaborasi dan bersinergi ini, selamat ya pejabat kita. Sekarang saya dengar kayaknya udah di Jakarta ya Pak sekarang. Ya Bu, sudah di Jakarta, belum sempat ke rumah ini saya ini main nih. Belum sempat. Iya. Rumah. Baik Pak, ditunggu ya. Walaupun fisiknya jauh tapi hatinya dekat, apalagi sekarang fisiknya sudah dekat nih, sama-sama di Jakarta. Ya. Sekali lagi kepada para alumni mohon support dan dukungannya. Dan tadi seperti yang telah dipaparkan oleh Mas Hasan, kita berusaha untuk sama-sama mempraktekkan dari teori-teori yang diajarkan oleh coach kita, dan semoga sama-sama kita istiqomah dan konsisten, termasuk rangkaian kegiatan daring yang walaupun kondisi sudah normal, sudah semuanya serba normal, bisa melakukan offline, kegiatan preview, kemudian pengajian secara daring, ini adalah bagian dari mempraktekkan teori yang diajarkan oleh coach kita, yaitu istiqomah dan konsisten. Nah, itu yang kami dapatkan yang paling penting, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Mas Hasan bahwa rangkaian kegiatan secara offline kita full, kemudian secara online juga kita full. Ternyata setelah kita memahami dan mengerti daripada visi misi Kusnakoy bahwa ini adalah bagian konsisten dan istiqomah, di hati kami pun ternyata tidak ada rasa bosan. Kemudian tidak ada perdebatan atau argumentasi yang kami lakukan setelah kami men-switch pemikiran kami, kemudian pemikiran kami bahwa ini adalah bagian daripada istiqomah. Akhirnya terbentuklah secara automatically di dalam pikiran kami, kemudian jiwa kami, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang memang bagian dari istiqomah dan konsisten. Apabila kita tidak lakukan, ternyata menjadi tidak enak seperti itu. Nah, itu yang kami sendiri dari tim manajemen merasakan. Jadi mencoba selama 21 hari untuk menyesuaikan diri apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Kusnakoy sampaikan teorinya, dan ini adalah pengaplikasiannya. Dan mohon doanya dan supportnya, semoga rumah kesadaran makin banyak
memberikan kemanfaatan, dan saya percaya kemanfaatan dan kemanfaatan kami akan terasa apabila kita berkolaborasi, kemudian bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Jika di sana Pak Zainal Ilmi sebagai alumni kemudian punya kompetensi dan kekuatan yang berbeda, kita berkolaborasi, maka kita akan semakin kuat, dan kemanfaatan kita semakin banyak. Saya berharap kepada para alumni yang memang sudah punya program, kemudian sudah punya jalan di jalurnya, tetapi apabila bersinergi dengan Rumah Kesadaran setelah menjadi alumni, bisa menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar lagi, dan bantu kami untuk terus bisa berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Saya percaya Rumah Kesadaran akan makin banyak kemanfaatannya tadi dengan kita berjamaah bersama-sama membangun sebuah kekuatan. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, dan semoga keberadaan kita, pertemuan kita, silaturahmi kita melalui wadah Rumah Kesadaran, semakin banyak sekali orang-orang yang akan mendapatkan kemanfaatan daripada keberadaan kita. Karena sekali lagi kita juga sama-sama mengaplikasikan teori daripada Seven Awareness, bahwa kesuksesan kita itu bukan dinilai dari banyaknya kita memiliki uang, tetapi kesuksesan kita adalah berapa banyak kita dapat berbagi untuk orang lain. Nah, dengan berkolaborasi, bersinergi, semakin banyak orang akan mendapatkan kemanfaatan dari kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Terima kasih. alumni silakan bergabung di hari terakhir program Seven Awareness untuk mencas kembali. Jangan pernah bosan, jangan pernah boring, istiqomah dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dewi yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini, dan benar apa yang dikatakan Bunda Dewi bahwa kita itu ilmunya harus dicas terus, karena ternyata setiap kali training itu pasti ada sesuatu yang baru walaupun mungkin materinya sama seperti itu. Jadi teman-teman, pada hari ini adalah hari terakhir training The Seven Awareness, silahkan untuk bergabung seperti itu. Oke, semakin banyak nih coach yang menunggu kajian pada pagi hari ini sudah ada 222.000 yang menunggu kajian pada pagi hari ini. Oke, teman-teman semuanya, segera kita sambut kita ke Senakai yang pada pagi hari ini dengan tema Awareness of Silence. Untuk selanjutnya, Coach dipersilahkan. Monggo, Coach. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi taradahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Di hari yang baik ini, mari sama-sama kita terus merawat hati kita dengan penuh rasa syukur ya. Terus membuat hati kita ajaibul qalb, hati yang penuh dengan keajaiban. Hati diciptakan untuk membuat keajaiban, teman-teman yang hebat. Apabila hati kita bekerja, insya Allah keajaiban selalu akan hadir. Walaupun kadang-kadang musuhnya hati adalah akal atau otak itu sendiri ya, teman-teman hebat. Ketika hati meyakini akan membuat keajaiban dalam hidup, kadang-kadang pikiran kita pun menutupnya atau membuat kotak-kotak. Sehingga ini menjadi satu peperangan yang selalu muncul di dalam diri kita antara akal dan juga hati ya.
Tetapi bagi siapapun yang mempelajari ilmu seven awareness, ketika bab yang pertama adalah awareness of thinking, ketika kita berhasil menjadi raja atas pikiran kita, maka pikiran akan menjadi pengikut ya dari hati yang luar biasa. Tapi ketika kita menjadi budak atau pelayan dari pikiran kita, maka seringkali pikiran akan menjadi penghalang, membuat keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita, teman-teman hebat. Keajaiban jangan ditunggu atau dicari, tapi keajaiban adalah diciptakan ya, oleh kita semua dengan riadoh, dengan latihan, dari mulai riadoh badan kita yang kita latihkan selama 21 hari, riadoh qalb, hati kita yang kita latih dengan yang tadi Bunda Dewi sampaikan, bahagia tanpa syarat, riadoh dengan amal-amal soleh yang tadi Mas Hasan sudah sampaikan, dari sedekah sampai kemudian riadoh untuk jiwa kita, yaitu dengan melatih keikhlasan, ikhlas menerima ya rezeki yang Allah berikan pada diri kita, yang mungkin ada banyak rezeki yang sengaja Allah tunda, yang kemudian akan diberikan pada saat waktunya nanti. Dalam ilmu seven awareness sendiri bahwa memang ada rezeki yang dibayar tunai. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita berikhtiar kepada Allah, kemudian kita mempraktekkan ilmu seven awareness misalkan, kemudian Allah bayar tunai, tidak lama setelah itu Allah kasih rezeki yang betul-betul luar biasa. Tapi juga Allah juga seringkali memberikan rezeki yang sengaja ditunda. Kita bekerja sangat keras, bahkan super keras, kadang-kadang nggak ada waktu. Tapi kemudian Allah sengaja menunda rezeki kita karena Allah Maha tahu kenapa rezeki itu kemudian ditunda, teman-teman. Dan yang terakhir adalah rezeki yang sifatnya deposito ya, rezeki yang kemudian Allah cairkan pada saat nanti kita wafat untuk anak-anak kita, keluarga besar kita. Jadi jangan memohon kepada Allah itu semua rezekinya diberikan tunai, nanti tidak ada bonus-bonus yang sifatnya didilai ya. Biarkan ketika Allah nggak kasih rezeki kita berafirmasi sangat keras ya, positif ya, tetapi rezeki dapatnya nggak sebanyak yang kita minta, tetap bahagia. Berarti Allah sedang mendilai, menunda. Pasti ada waktunya nanti. Tiba-tiba Bu Siti bisa berangkat umroh bersama keluarga besarnya, rame-rame. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin kemudian ya nggak lagi desain karena Allah. Ada grand design, pasti ada doa-doa yang harapan-harapan Bu Siti yang inginnya apa beberapa tahun lalu, kemudian nggak langsung dikasih tunai Allah. Ya, pengennya apa selalu ada ditunda. Tapi ketika mau berangkat umroh, walaupun waktu itu uangnya mungkin belum terlihat, belum ada hilal, tapi kemudian bisa, karena sengaja ditunda pada waktunya. Jadi mari kita memahami bagaimana hati yang bisa menciptakan keajaiban ini termasuk rezeki. Kalau kita serba meminta tunai, hidupnya nanti nggak banyak keajaibannya. Ketika Allah menunda doa-doa kita, ketika Allah sepertinya nggak mengabulkan doa kita, kita selalu positive feeling kepada Allah, positive thinking kepada Allah, bahwa pasti ada rahasia yang Allah sembunyikan dari kita, kemampuan akal kita nggak bisa menangkapnya begitu utuh. Maka harus dengan pendekatan hikmah bisa menangkap kenapa kemudian ditunda. Padahal Allah telah berjanji di dalam Al-Quran ya bahwa Allah sangat dekat ya. Idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah memastikan bahwa setiap hambanya yang berdoa Allah pastikan dikabul. Tapi kemudian dikabulnya akan klasternya bisa berbeda-beda ya.
orang yang memintanya dibayar tunai, ya nanti ketika nggak punya rezeki yang sifatnya deposito, ya ketika dia wafat, ya tidak punya depositonya. Tapi ketika seseorang dia wafat, depositonya cair, anak-anaknya menjadi anak soleh, anaknya yang punya ilmu yang barokah, karirnya semakin bagus, rezeki semakin berlimpah, dan di luar ya nalar ibaratnya. Hampir sebagian kita hari ini sukses, apakah kuliah, apakah dapat rezeki, atau jadi pejabat, ya dan sebagainya. Ya, sahabat kita nih Pak Zainal Ilmi dan teman-teman, itu kadang-kadang rezekinya rezeki deposito. Kita hanya datang ke makam dan berdoa kepada Allah untuk ibu dan ayah kita. Pada saat menjadi pejabat, menjadi direktur, menjadi owner, menjadi entrepreneur. Jangan salah, itu bukan karena Anda hebat. Jangan salah, itu bukan karena Anda merasa mampu karena ilmunya yang begitu tinggi. Tapi sebagian rezeki itu adalah karena doa ibu dan ayah kita yang dia nggak pernah putus selama hidupnya mendoakan anak-anaknya, dan kemudian dibayar ya rezeki tersebut ketika kita wafat, ketika orang tua kita wafat. Nah, ketika orang tua kita wafat itulah kemudian karir dan sebagainya itu naik. Ya, sebagian kita pasti mengalami ya, merasa seperti itu ya teman-teman. Oleh karena itulah ya Pak Slamet juga sama ya, jadi jabat di Banten, ya salah satu dari orang tuanya ya pergi wafat. Ya tadi Bunda Dewi juga sama. Ya. Bunda Dewi melanjutkan pendidikannya sampai sekarang di S3-nya, ibu ayah bunda sudah nggak ada, Bu Siti. Ya, jadi jangan salah, itu semuanya doa-doa yang sengaja. Kita juga sama ya, sekarang menjadi orang tua, harus selalu yakin bahwa Allah itu maha dekat. Jadi ketika Allah nggak memberikan, saya udah praktek coach 21 hari, tapi nggak tercapai. Bukan nggak tercapai, mungkin masuknya ke deposito, atau masuknya ke delay. Bu Erni inginnya bagaimana bebas hutang gitu Bu Erni ya, praktek 21 hari, tapi utangnya nggak lunas. Ya, apakah itu sia-sia? Tidak. Allah maha mengetahuinya. Ternyata yang dirubah bukan kemudian langsung lunas hutang, tapi kemudian diberikanlah hati yang sehat, biqalbin salim, hati yang sehat. Ketika hati Bu Erni sehat, terlihatlah keajaiban. Bertemu dengan ibunya, ayahnya, orang tuanya yang sebelumnya diceritakan begitu terhalang karena kebencian, mendadak menjadi kasih atau cinta. Dan itu kadang-kadang lebih mahal daripada uang ya Bu. Lebih mahal daripada bebas hutang. Ketika bisa memaafkan ibunya, ayahnya, bertemu silaturahim saat ini, itu tidak bisa dibayar dengan uang. Itu bahkan melebihi kalau misalkan disuruh bisa berdamai dengan orang tuanya, memaafkan dengan orang tuanya, dengan bisa melunasi hutangnya, ya, mungkin secara batin, secara hati, bisa berdamai dengan orang tua atau keluarga itu lebih mahal daripada uang ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang kulit. Jadi para alumni 21 Days to be Transhuman, para alumni Seven Wonders, kita harus percaya bahwa Allah itu dekat, dan semoga kita semua waja'alnakum wa iyyakum minal qaribin. Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, al-muqarribin, orang-orang sangat dekat dengan Allah, sehingga ya tidak banyak perasaan takut dan sedih. Seperti Allah berfirman di Al-Quran, orang-orang yang insya Allah yakin kepada Allah, ya, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang yakin Allah itu dekat dengan dia, sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, konsisten, terus-menerus merawat kebaikan-kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan kirimkan malaikat kepadanya, dan ya malaikat itu kemudian ya membisikkan kepada hati orang yang istiqomah,
sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Wahai manusia yang istiqomah, janganlah hatimu takut, janganlah hatimu sedih. Jadi manusia yang memang hatinya serba takut, yang serba sedih, bisa di cross check. Bisa jadi dalam batinnya itu, kalau dalam ilmu filsafat, Allahnya itu tidak ada di hati, tapi Allah ada dalam persepsi, ada dalam lidah, lisan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak di hati. Dia mengucapkan kata-kata Allahu Akbar dalam persepsi. Sudah automatically, sudah rutin, sehingga hati ini masih tetap ya khauf, tetap takut ya, dan sedih. Teman-teman yang kuliah, ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Wa absiru bil jannah, gembiralah dengan surga allati kuntum tu'adu. Surga yang Allah janjikan kepadamu, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kita mengenal dalam ilmu self-awareness seperti yang tadi diajak oleh Bu Siti ya, pada hari terakhir diajak oleh Bunda Dewi. Salah satu kutipan dalam buku self-awareness, orang-orang yang istiqomah, yang ikhlas akan mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Di dunia ini pun yang mendapatkan surga seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sahabat-sahabat yang great, wa ja'alnakum wa iyyakum minal muqarribin. Allah jadikan kalian semua, Anda semua, kita semua termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Orang-orang yang begitu dekat ya, sehingga kemudian Allah jaga hati kita selalu istiqomah ya teman-teman yang great. Ya, warhamna bi rahmatikal azim. Allah jadikan hatimu penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh kasih. Wa adkhilna wa iyyakum ilal jannati na'im. Allah menyiapkan kita semua ke surganya Allah nanti insya Allah. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang luar biasa ya, insya Allah ya pengajian hari ini menjadi ya menambah kita ya, menambah kita semakin yakin kepada Allah, dan kita percaya ya sebagai bagian hal penting apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Dewi dan Mas Hasan, sebagai anak-anak yang ajaib, mari kita juga berikan ya rezeki yang ajaib kepada orang tua kita yang hidup, masih bisa bersilaturahim, datangi, sayangi, kasihi ya, jangan membantahnya, selalu wajahnya aura kasih ya, yang sudah nggak ada, maka birrul walidain dengan 3 hal. Yang pertama adalah mendoakan, karena anak yang soleh, anak yang soleha, ketika mendoakan orang tuanya, ketika sedang ya dilakukan ya sesuatu kepada orang tua kita oleh malaikat, dan kemudian anaknya berdoa, orang tua bertanya dalam kuburnya, kenapa berhenti wahai Munkar dan Nakir? Ya, dan dia menjawab bahwa barusan tadi putrimu, anakmu berdoa untukmu. Setiap kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, dan orang tua kita merasakan ya manfaatnya, teman-teman hebat. Birrul walidain yang kedua adalah selain berdoa, yang kedua adalah dengan cara sedekah. Jadi sedekahnya kita ya, jangan sampai harta atau warisan orang tua yang diberikan kepada kita dihabiskan hanya untuk usaha dan nggak ada hak terhadap orang tuanya. Sebagai anak yang pinter, sebagai anak yang cerdas, maka ya orang tua pun selalu mendapatkan ya sedekah dari kita, sehingga teranglah kuburnya, teman-teman hebat. Ketika kita tadi diajak menjadi wali asuh oleh Mas Hasan, ya walaupun kecil sebulan hanya 100.000, tapi istiqomah, maka insya Allah ya itu menjadi satu rezeki untuk orang tua kita. Saya memang minta ke tim saya setiap hari itu setelah sholat duha kita bareng-bareng sodako, dan bukan untuk saya, untuk keluarga kita masing-masing ya, dan mereka semua ya semangat ya, bilang kita praktekkan
ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, Bu Siti. Bagaimana kita menyimak keajaiban-keajaiban buat kita semua. Kita pun di Nako Center harus juga, tidak hanya saya, semua tim pun menemukan banyak keajaiban. Dan alhamdulillah ya, di PKBM kita juga, walaupun masih tahun ini Bu Siti, tapi para alumni dari BUMN, salah satunya dari PLN kemarin, anak perusahaan PLN ya, Adi Guna Putra datang ya, melihat bagaimana antusiasme nantinya setiap bulan sekali peserta PKBM ini mendapatkan seminar langsung dari para praktisi. Jadi para alumni Seven Wonders yang di BUMN kita undang memotivasi anak-anak yang putus sekolah. Ya, bagaimana ya, katanya kemarin ada menceritakan salah satu sahabat saya datang, dia bilang tips menjadi seorang direktur, Bu Siti. Ya, pertama adalah dengan prestasi. Jadi prestasinya harus bagus, jadi bisa jadi direktur. Ya. Kedua dengan kerja keras, ya, bisa jadi direktur juga. Ya. Ya. Kemudian bisa juga dengan menikah dengan istri orang kaya, ya, jadi direktur juga. Tapi yang paling murah itu jadi direktur adalah datang ke fotokopian, nyetak kartu nama, tulisnya di direktur, ya. Jadi direktur tips menjadi direktur itu banyak caranya, termasuk cetak kartu nama, tulis direktur PTX, nama siapa? Mujiono, direktur utama. Nah itu murah ya. Jadi direktur itu banyak caranya ya, termasuk nyetak kartu nama. Direktur utama, siapa karyawannya? Kita sendiri ya. Siapa yang terima telepon? Saya sendiri ya, kartu nama direktur ya. Teman-teman itu. Jadi sahabat-sahabat yang hebat ya, kalau kita membicarakan hati, maka dalam ilmu Seven Wonders itu, hati adalah bagian yang kedua setelah thinking. Setelah akal, maka yang kedua adalah keajaiban hidup dari manusia itu adalah ajaibul qalb, adanya di hati. Nah, orang-orang yang memiliki hati yang luar biasa, maka insya Allah ya, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kehidupannya pasti juga luar biasa ya. Dan bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali misalnya dalam kitabnya Kimiyatus Sya'adah menyampaikan ya bahwa hati itu ya, i'lam analil qalbi, ya, bahwa hati itu punya banyak keajaiban. Keajaiban hati itu pertama adalah dengan impian-impian. Jadi ya, orang yang punya mimpi itu ternyata menjadi salah satu hati kita penuh dengan keajaiban, teman-teman hebat. Ketika kita kemudian punya mimpi besar, kita punya cita-cita tinggi, menurut Imam Ghazali itu adalah pintu utama membuat hati penuh keajaiban. Walaupun pada saat kita bermimpi, Bu Siti ya, mungkin dalam keadaan yang sedang terbalik, dalam keadaan yang nggak masuk akal. Ya, di sini salah satunya adalah Pak Zainal Ilmi. Ya, saya masih ingat ketika bertemu beliau juga secara offline dulu di Kalimantan. Kemudian ya, saya ingat bagaimana beliau juga dulu harus menempuh berjam-jam dari rumah menuju ke kantornya di Kemenak daerah sana. Ya, dan beliau katanya dalam perjalanan nggak pernah putus mendengarkan audio 21 Days of Human City. Ya, 1 jam lebih ya Pak Zainal perjalanan itu dari rumah ke kantornya beliau, dan terus merawat hati dengan mimpi-mimpinya. Ya, hari ini beliau Allah ya desain di luar kemampuan manusia biasa. Allah mudahkan beliau sekarang pindah ke Jakarta, dan beliau juga sempat datang ke Nako Center waktu itu ke sini ya. Jadi saya menyampaikan ke beliau, ke alumni-alumni siapapun ya, yang pertama adalah dengan
dengan impian. Menjaga impian-impian itu adalah ya menjadi modal pertama, modal utama kita untuk menjadikan hati kita penuh dengan ya keajaiban teman-teman yang great ya. Dan impian-impian tersebut harus kita rawat, harus kita susun. Karena orang kalau nggak punya impian ya, maka yang terjadi ya seringkali kita akan terkotak-kotak dengan situasi hari ini, Bu Siti. Melihatnya di depannya sekarang ya kita lihat sekarang ya. Tapi kalau punya impian ya, pikiran melihat di depan tembok. Hati bisa melihat di belakang tembok, Bu Siti. Pikiran melihat saat ini, hati melihat ya opportunity ya, window of opportunity. Mari kita membahas tentang awareness of silence ya teman-teman yang great. Dan itu ternyata orang-orang yang hidupnya penuh keajaiban, ya dia menghidupkan keajaiban hatinya ya teman-teman hebat. Jadi yang pertama dengan mimpi-mimpi yang begitu besar kita rawat. Orang yang bermimpi pun nggak berani, maka keajaiban hati itu hampir nggak diaktifkan. Saya modal dari awal saya merantau ke Jakarta ya hanya hati yang luar biasa. Dengan cara apa? Bermimpi-mimpi, bercita-cita, ya, membayangkan hal-hal yang besar karena yang kecil sedang terjadi. Ya, membayangkan nanti jadi orang yang sukses, hal kecil sedang mikirin perut dan bagaimana makan hari ini. Tapi yang saya pikir, yang hati saya sedang berpikir bagaimana jadi orang yang sukses. Ketika melihat Profesor Dr. Quraish Shihab waktu saya di Masjid Fatullah sebagai marbot, menyiapkan kopi, teh, saya di dapur sambil mendengar orang-orang kaya sedang jadi audiensnya. Saya kemudian bermimpi menjadi seperti Pak Quraish Shihab nanti suatu saat. Waktu itu di dapur, ya teman-teman yang great. Di dapur itu sebagai seorang office boy, sebagai seorang bahasa kartu namanya adalah general affair, ya pembantu semuanya, pembantu umum, ya. Dari mulai nyuci mobil sampai nyiapkan makanan. Dan tapi saya merawat mimpi itu, teman. Bermimpi ketika otak menolak, bermimpi membuat keajaiban hati ketika kenyataan hidup sedang terbalik. Itulah keajaiban, teman-teman. Jadi kalau Anda termasuk orang yang kemudian serba rasional, serba masuk akal, serba harus yang real ya, maka ketahuan ya hatinya harus dilatih dengan self awareness, teman-teman hebat. Ya, teman-teman yang great. Di bagian awal buku self awareness dikatakan bahwa ya teman-teman yang great disampaikan bahwa pengetahuan ada dua, satu pengetahuan logis dan satu lagi pengetahuan intuitif. Pengetahuan logis yang serba masuk akal, linier, matematis, ya, pengetahuan intuitif yang ya spiritualitif, ya, kemudian juga imajinatif, kontemplatif. Ini semuanya butuh dilatih ya teman-teman. Great, sahabat-sahabat hebat. Dan ini ternyata nggak mudah kalau nggak dilatih ya. Selamat ya. Jadi Pak Slamet sudah merasakan ya, yang great sahabat-sahabat hebat untuk menjadi pribadi ya. Allah juga ya selalu luar biasa ya teman-teman. Jadi pertama adalah impian, cita-cita. Ya. Yang kedua adalah ilmu. Jadi orang kalau punya cita-cita besar nggak tercapai, memang ilmunya kurang maksimal ya, Bu Siti. Nah ilmu ini ya harus kitalah yang proaktif, kitalah yang belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ilmu ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya harus kita ya katanya ilmu adalah cahaya. Nurun ya teman-teman yang great, orang yang memiliki ilmu
maka insya Allah cita-cita itu bukan dikejar, tapi malah mendekati ya teman-teman yang kulit, mendekati kita. Dalam ilmu self awareness misalnya Anda belajar ya, di sini banyak alumni self awareness dari angkatan pertama ya sampai ya contoh lah teman Mbak Joplo ini kan profesor, satu angkatan dengan Mbak Joplo ya, Profesor Dr. Wahidin ya. Dan selama ini ya namanya profesor pasti ilmu tentang logikanya lebih banyak bermain ya di situ ya. Tiba-tiba ikut self awareness, belajarlah ilmu tentang bagaimana ajaibul qalb, bagaimana membuat keajaiban hidup. Ya. Dan tercapai juga akhirnya. Background-nya nggak pernah di bidang usaha, wirausaha, tapi sekarang bisa punya klinik atau rumah sakit. Yang sebelumnya adalah impossible ya. Tapi menjadi impossible teman-teman itu. Sahabat-sahabat hebat. Jadi terus merawat, memperbesar impian, cita-cita besar ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Karena cita-cita besar itu ya walaupun misalkan ya kita nggak sampai, bisa juga sampai kepada anak-anak kita berikutnya. Jadi jangan takut ya, jangan takut kita punya mimpi-mimpi yang besar. Mungkin pada saat akhir hayat kita nggak tercapai, kemudian sampainya kepada anak-anak kita. Coba lihat di buku yang teman-teman sudah sampai yang saya tulis, apakah self awareness, 21 Days to be Transhuman, ya kalimatnya adalah sukses, kaya dan bahagia. Ya. Dan ya ada yang mungkin merasa kaya sampai tua, kaya sehingga korps. Jangan salah, jangan nutup diri. Mungkin ada putra Anda pertama nanti, putra Anda ketiga nanti, anak bontornya nanti bisa jadi kaya raya. Amin ya, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, jangan menutup diri. Itu doa yang tulus yang insya Allah ya sudah kita ibarat map, sudah kita mapping, hanya masalah waktu. Bu Siti dari Pemalang mau ke Nako Center sudah dikasih map Nakoi Point Center dari kampung dia, ya sudah ditulis. Walaupun macet, walaupun di tol lagi ada kecelakaan nggak bisa gerak, sampai nggak? Ya sampai. Memang lama sampai, ya. Maka ya dalam menciptakan keajaiban tadi ya hati dengan impian itu, disinilah kita latih dengan hakul yakin. Hakul yakin itu adalah kita sudah membayangkan, kita sudah merasakannya, kita sudah mensyukurinya betapa Allah sangat baik kepada kita. Coba teman-teman yang sering pulang kampung kayak saya ke kampung halaman saya. Kita pernah pulang kampung sebelum ada tol ya Bu Siti. Super macet melalui kampungnya Mas Hasan, Indramayu. Ya teman-teman yang great. Ya, masih di mobil, masih di bis, masih di travel, sudah membayangkan bagaimana halaman rumah, membayangkan orang tua yang memeluk, bagaimana kita sungkeman kepada ayah, sungkeman kepada ibu. Macetnya jalan tol itu berjam-jam, bahkan dulu sampai 2 hari, nggak ada artinya. Betul nggak Bu Siti? Dulu macetnya kalau ke kampung Bu Siti mungkin bisa sehari lebih. Tapi hati yang bahagia, hati yang gembira dalam perjalanan, hati yang gembira membuat semua itu menjadi indah, teman. Maka seringkali dalam teori, kenapa kalau Anda di satu kota dan mencari alamat, kenapa lebih lama sementara pulang lebih cepat? Kadang-kadang kondangan, nyari alamat gedung, perasaan lama sekali 2 jam, sejam, pulangnya setengah jam. Nggak ada jarak yang berubah. Karena sebelum Anda berangkat, Anda nggak tahu di mana petanya, Anda nggak tahu di mana lokasinya, Anda nggak tahu di mana gedungnya, nggak tahu bagaimana bentuknya, akhirnya merasa jauh. Tapi kenapa pulang cepat? Anda tahu bagaimana rumahnya, halamannya, gang menuju rumah, jalan patokan-patokan rumah, begitu mudah teman-teman hebat. Itulah keajaiban hati. Ketika kita sudah bisa membayangkan, merasakan, kita sudah hadir di sana, maka hanya masalah waktu. Ka'ajaibul qalb.
keajaiban hati teman-teman. Waktu saya ingin mendapatkan rekor muri 18.000 orang, saya bayangkan bagaimana menangis di depan 18.000 peserta yang duduk di Istora Senayan. Dan itu ajaib, tapi nyata kejadian. Sudah merasakannya, mensyukurinya. Jadi hari ini teman-teman yang great, yang sedang berjuang, mengubah hidup, yang sedang berjuang menjalani hidup, lagi ada tekanan berat yang membuat kita ingin menyerah dan give up. Sepertinya Allah begitu jauh dengan kita, padahal Allah sangat dekat dengan kita. Yang kemudian ketika ada tekanan justru menjadi orang yang reaktif, mudah marah kepada orang lain, mudah kesal kepada diri sendiri, putus asa dalam hidup. Kita mesti membuat hidup kita penuh keajaiban ulang, teman-teman. Menjadi manusia-manusia ajaib. Nggak harus kaya raya dulu, nggak harus jadi pejabat dulu, nggak harus jadi orang sukses dulu. Sekarang ini, teman-teman. Ya, Anda yang sedang berlatih hari ketiga di online hari ini, insya Allah kita mempelajari awareness of wisdom, vision, and surrender. Nanti siang jam 1 sampai semalam juga sampai hampir jam 10 malam ya. Ya, tiap hari kita sampai jam 10 malam dengan teman-teman di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, teman-teman hebat. Jadi ya, mari kita ingat lagi bagaimana ketika kita pulang kampung itu ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Keajaiban itu ternyata kalau kita sudah menghadirkan, merasakan, mensyukurinya, kita belum ya, utang masih banyak, tapi sudah bisa merasakan jadi ahli sodako, bisa bantu madrasah, bisa bantu rumah sakit, bisa bantu saudara. Kita merasakan nikmatnya berbagi. Ya, walaupun sekarang belum, insya Allah hanya masalah waktu. Teman-teman, keajaiban tersebut dirawat dengan impian-impian yang besar, dan yang kedua dengan ya ilmu, teman-teman, sahabat-sahabat yang great. Ya, semoga diri kita dan ya keluarga kita, orang tua kita dijadikan ya manusia-manusia di atas rata-rata, manusia-manusia istiqomah, pribadi-pribadi hebat ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, terima kasih sudah bergabung, dan insya Allah ya teman-teman yang great, kita terus menjaga suasana batin hati kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Terima kasih Bu Siti ya yang sudah menjadi MC dari jam 5 pagi, Pak Fahrul, Mbak Eni Biru yang pertama kali join di Zoom ya, Mbak Joplo dan teman-teman yang great ya, tadi Bunda Dewi, Pak Zainal ya, Bu Atik di Malaysia, Kuala Lumpur, Mbak Joplo, Bu Haryati ya, Daida ya, ini Daida Indonesia atau Hong Kong ya, Pak Aini Upik ya, Bunda Amira, Pak Dwi, ya sukses jadi pengusahanya, mempraktikkan ilmu ajaibul qalbnya, ya. Semoga bulan depan bisa ikut jadi peserta ya, Bu Pak Dwi. Sekarang masih belum bisa, ya. Mbak Mira, Bu Erni, Bu Pipit, Mbak Ana di Hong Kong, Mbak Haryani Tasik, Mbak Ros, Pak Feris di Batam, Bu Darti, Mbak Diwiana, dan semua sahabat-sahabat yang great ya. Jangan sampai hidup kita tanpa keajaiban. Allah sudah siapkan hatimu sebagai pembuat keajaiban. Jadi kalau hidupnya nggak banyak keajaiban, berarti ibarat pabrik, pabriknya sudah mati, nggak ada produksi apapun. Ya, kolbnya adalah kolbun maridun, bahkan kolbun mayitun, hatinya sudah mati, ya, hatinya sudah sakit. Mari kita hidupkan kembali, ya, jadikan hati kita qalbin salim, hati yang sehat, ya, bahkan hati yang sehat ya adalah penolong kita kelak pada saat harta benda kita tidak bisa jadi penolong, pada saat anak-anak kita juga sama. Tapi kemudian ya orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat, itulah penolong sesungguhnya, teman. Yauma la yanfa'u, ketika suatu hari nanti malun, hartamu, ya, wala banun, anak-anakmu, ya, tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu, ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang selamat,
hati yang sehat teman-teman Ingrid. Dan kita berlatih alumni Nako Center 21 hari menjaga hati yang selalu BTS, bahagia tanpa syarat. Insya Allah ada manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman yang great, dan ya, insya Allah teman-teman yang luar biasa, Bu Siti Diji, ini ada good news juga, mohon doanya ya, sesuatu yang super penting ya, saya ingin tampilkan di layar Bu Siti. Ya. Bantu menyebarluaskan ya. Jadi dan ya, kalau kita lihat anak-anak kita ingin masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya, kadang-kadang kan ya mengalami banyak kesulitan Ibu Siti. Ternyata kesulitannya adalah soal teknis saja ya teman-teman. Jadi kita lihat di layar, nanti mohon bisa kerjasamakan dengan tim Nako Center, teknisnya Mas Hasan dan tim. Ya, kita lihat di layar ini, kelihatan nggak Bu Siti? Jadi ada nanti di aplikasi Google namanya Nakoi Smart Test. Jadi anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi negeri ya bisa langsung latihan, tesnya di online. Ada reviewnya, ada nilainya. Mau masuk ke UI berapa skornya, mau masuk ke UGM, mau masuk ke UIN, mau masuk ke ya kampus-kampus terbaik yang pernah anak kita ngomong. Ya, tapi mau latihan biar mencapai targetnya, nanti bisa mendaftar seperti ini ya. Dan buat alumni Seven Wonders nanti yang jiwanya wirausaha, silakan bisa kolaborasi MOU untuk menawarkan di sekolah-sekolah kampung halamannya. Misalkan sekolah SMA tertentu ada di 300 orang, masing-masing mereka latihan 1 tahun ini ya. Ini harganya murah sekali, bahkan lebih murah daripada kursus. Ya, bimbel di Nako Center aja 1 kali pertemuan 150.000 Pak Faruk. Dengan online kayak gini 170.000 itu selamanya Bu Siti. Saya selalu mendisi selamanya. Jadi anak itu nanti dengan gurunya masuk ke handphone masing-masing dan ujian, tahu nilainya langsung. Ya, bahkan juga tidak hanya untuk perguruan tinggi, termasuk masuk juga yang kedinasan, yang mau ke Akpol, mau ke ya langsung dinas ya teman-teman Ingrid. Ternyata ujiannya sekarang juga sudah didesain oleh pemerintah hampir sama ya teman-teman hebat. Kedokteran dan sebagainya teman-teman Ingrid. Ini salah satu ya dan ketika buka di handphone Anda langsung muncul quote-quote Seven Wonders. Ya, jadi sudah Seven Wonders minded ya teman-teman hebat. Nah, jadi silakan ya teman-teman Ingrid, nanti kita khusus buat Zoom meeting mengenai hal ini ya sebagai momentum ya buat mencetak anak-anak kita jadi anak yang ajaib dengan digital. Kadang-kadang ada anak kita pinter kok nggak masuk kampus negeri. Bukan nggak pinter, salah strategi aja itu. Salah strategi aja. Jadi bukan nggak pinter. Sebenarnya strateginya itu yang dia harusnya kuasai di A, ternyata B kuasai. Ujiannya itu A yang harus dinilai. Akhirnya meleset ya teman-teman hebat. Dan ini satu keprihatinan saya Bu Siti, karena setiap tahun tuh banyak yang daftar di Nako Center tuh bimbel pengen masuk kampus negeri. Dan ada yang lulus, ada yang enggak. Nah, saya yang enggak ini udah saya berpikir gimana caranya biar dia lulus harusnya, tapi dengan cara yang mudah, murah lagi. Dan nggak usah kita kontrol, dia latihan terus ya. Insya Allah ya, ini menjadi berkah untuk anak-anak kita, saudara di kampung halaman kita, ponakan kita yang sedang mau masuk nanti perguruan tinggi di Hong Kong dan sebagainya. Insya Allah ya, menjadi salah satu rezeki dan bagian dari ajaibul qalb kita. Amin ya, Allahumma amin. Teman-teman yang luar biasa ya. Mohon doanya, ini nanti di Nako Center akan ada kantor Nako Digital ya teman-teman Ingrid, dan ini nanti bisa kita kerjasamakan dengan banyak ya, dengan banyak organisasi, lembaga-lembaga dan sebagainya. Insya Allah ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Baik teman-teman, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Namun sebelum kita berdoa, saya minta teman-teman silakan saling
mendoakan dulu Bu Siti. Boleh buka 1 menit videonya dan silakan kita saling mendoakan ya teman-teman Ingrid. Silakan pastikan wajahnya aura kasih semua, wajah-wajah bahagia semua, walaupun ada yang belum mandi, nggak apa-apa ya. Wajah bahagia, wajah yakin, insya Allah rezeki datang lebih di luar dugaan kita. Silakan Bu Siti pimpin doa bersama dulu 1 menit doa bersama-sama. Oke, teman-teman semuanya, silakan untuk saling mendoakan dan doakan yang terbaik buat teman-teman kita karena pada dasarnya doa akan kembali ke diri kita masing-masing. Dipersilakan, boleh rame ya, boleh rame silakan. Oleh karena itu, silakan teman-teman yang belum on video boleh di-on-kan sehingga kita tahu vibrasinya doa akan sampai seperti itu. Monggo dipersilahkan 1 menit mendoakan yang hadir di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, semuanya sehat selalu, bahagia. Anaknya soleh-soleh. Sehat selalu Mbak Siti. Semoga Baik teman-teman yang great, sahabat-sahabat debat, spesial kita doakan istri Pak Dwi, apa betul yang mau melahirkan itu istri Pak Dwi bukan? Atau Bunda? Pak Dwi? Ya, Coach. Belum Coach melahirkan, tapi lagi ada sakit. Cuman ya, masih sebulan lagi untuk kelahirannya. Kita doakan sehat dan sampai proses melahirkan dimudahkan, dilancarkan ya. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin ada juga ya Bu Siti, anaknya Bu Nida di Lebak, dan kita afirmasikan bersama, dan lancar gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, disehatkan lagi istri dari teman saya di PLN Lombok. Ya, ini kalau saya ke Lombok sama beliau Bu yang nemenin saya keliling ke Mandalika, ke ya kemana-mana ya, ke restorannya beliau ya. Saya doakan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Baik teman-teman, ditunggu ya banyak peluang kolaborasi. Mari di Nako Center jangan hanya tempat belajar tapi juga tempat kolaborasi ya, silaturahim, main. Pak Zainal, Kang Zainal juga ditunggu ya, kolaborasi termasuk tadi Nako Digital untuk sekolah-sekolah kita biar anak-anak kita semuanya masuk ya di kampus-kampus terbaik ya insya Allah, amin Allahumma amin ya. Mari kita berdoa kepada Allah di pagi hari ini, sama-sama baca suratul Fatihah. Ya karena Allah ya karena stain ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bi sidrikal jamil, Allahumma surna bi sidrikal jamil, surna bi sidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Alhamdulillah ya Allah, kami semua manusia di atas rata-rata. Wa nakhtimul Fatihah. Ya, karena Demikian tadi teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Siti. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Nah, tahan dulu, Siti tahan dulu, foto dulu. Dulu ya, tahan. Oke, 1, 2, 3. Great, thank you. Terima kasih Bu Siti, silakan ditutup. Oke, terima kasih Coach yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga tercerahkan semuanya peserta pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. 315 kali. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di akad depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Semuanya. Terima kasih. Mau upacara Coach Nahoy. Upacara sama komandannya Bu Soplo. Upacara ini 17-an. Iya. Udah tanggal 19 lewatan. 19 nih bukan 17. Saya udah duluan upacaranya tanggal 17. Oh, luar biasa Mbak Jenal ya. Ini jadi komandannya Mbak Joplo, komandan upacara. Betul. Komandannya Bu Soplo nanti pemimpin upacara. Ada pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera. Pembacaan ayat-ayat cinta dah. harus dipoto itu kan, harus dipoto, di-share. Zoom-nya enggak, Joblo. Link Zoom-nya. Ada berapa peserta? Ada 50 peserta. Kurang lebih. Hah? Ada, insya Allah ada. Coach Nakoy kapan ke Hong Kong? Oh, boleh. Oh ya, nanti ke Hong Kong saya berikut ini nggak boleh sendiri tapi sama alumni. Jadi kalau saya termasuk Pak Fahrul. Pokoknya mau ngajak alumni tuh. Pokoknya yang mau ke Hong Kong ngacung ke Hong Kong, ngacung dulu. Iya Coach, jangan sampai tabrakan sama ikut saya ya Coach ya. Ini ikut upacara, ikut upacara ini ya. Oke. Nanti ya kita lihat Hong Kong dulu nih, mana suasana Hong Kong coba. Ayo. Ini coba lihatkan biar nanti Pak Zainal merasakan dulu ke Hong Kong ya, baru ke sana beneran. Kalau saya masih di rumah Coach. Saya masih di rumah. Oke, kita lihat dulu ini yang udah di luar nih kayaknya. Bentar, Mbak Eni Biru ini di mana? Udah nyampe ya? Ini masih di Coach mau naik kapal Coach. Lagi di perumahan bawah rumah Coach. Di bawah rumah ya. Iya. Orang kaya ya. Orang kaya, kalau rumahnya aja luasnya gitu orang kaya ya. Bawah rumah ini mau menuju ke pasar Coach. Ini Mbak Riyati di mana? Di kapal? Ini mau kapal Coach Nahoy mau nyebrang ke Hong Kong kota. Oh, naik perahu. Desa ya? Naik bot ya? Tapi kalau ngajak Pak Jenal jangan ke Hong Kong desa ya, pengen Hong Kong kota itu kayaknya. Iya, pakai nyebrang ya Mbak Haryati? Iya, nyebrang ini Bu. Naik kapal jam 8. Mbak Diana di mana Hong Kongnya itu? 1 jam naik kapal laut naik perahu itu ya. Mbak Diana, Hong Kongnya di mana itu? Di kapal ya, udah di kapal ya? Oh ini kota ini itu kotanya nih. Di kotanya itu. Ya. Ada McDonald juga. Yang di Hong Kong ya, itu pasarnya. Ya. Ini dulu ke pasar dulu nih. Ini lagi visit Coach Nakoy. Oh ini pasar modern ya. Oke. Coba Malaysia mana sih Malaysia?
Ini Malaysia kok di rumah terus, Malaysia ini ya, Kuala Lumpur ini. Malaysia di rumah nih Malaysia nggak coach. pernah belanja. Kalau di rumah di Malaysia sama dia Cirebon. Saya di Malaysia rumah kayaknya. jendelanya mati. Rumah saya kampung, rumah saya bukit. Oh, coba yang rindu Indonesia nih, lihat Pak Mujiono nih, Tulung Agung nih. Ini dia Tulung Agung tuh. Ya, oke ya. Jadi mohon doanya nih Bunda Amira, Mbak Joplo. Coba kita buat jauh-jauh hari tuh Mbak Joplo, Bunda Amira. Rencana misalkan apa November gitu ya, offline. Nanti kita cari tempat, ada tiketnya. Tapi dari Jakarta kita rame-rame yang mau ke Hongkong sekaligus gitu ya. Sehingga kita bisa nabung gitu ya Bu Siti ya. Ya, misalkan ya kita ke Hongkong, misalkan tahun ini, tahun depan kita ke alumni Perancis. Jadi ya tiap tahun kita lihat ya wilayah-wilayah yang Allah ciptakan ya. Kita makin bersyukur ya. Insya Allah ya teman-teman yang great. Mbak Joplo udah mimpin upacara itu. Bagian masak nasi. Memimpin upacara masih masak nasi. Iya. Anak-anaknya takut anak-anaknya kelaparan jadi bagian masak nasi, coach. Iya ya. Udahlah sebagai mbah itu harus kayak gitu ya. Baik Mbak Joplo teman-teman. Ini masaknya segini. 2 kali lipat ini. Keren nah, sebelum keren, mantap. Hanya habis upacara kan lapar, jadi harus kita siapkan ini. Ya, jadi selamat untuk teman Hongkong yang mau upacara ya, dan selamat juga buat teman-teman. Sampai ketemu jam 1 siang. Assalamualaikum. Tadi belum pamer ya tiba Ternyata mau laporan ini udah matang, ini mau dibungkusin nasinya, kelihatan nggak ini? Kelihatan itu. Kelihatan, tapi kan nggak penuh ya. Kan 2 kali diangkat. Mana jendelanya? Mana jendela? Lantai berapa ini? Nah itu jendelanya. Nah itu. Yang sangat panas sekali. Ada yang sudah libur. Itu ada Pak Zainal Ilmi ditunggu ke Hongkong, itu pasti dia tahun ini ke sini itu. Zainal. Pak Zainal Pak Dwi itu ya. Iya, okay. Pasti. Ajak jalan-jalan ke Hongkong semua alumni ya. Baik teman-teman yang great ya. Terima kasih ya. Teman-teman sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu.